Terima kasih Mbak Adibah, waktunya sudah Sama-sama. memberikan. Jadi kita hari ini akan bahas tentang kegiatan Mbak Adibah di Columbia University dan Mhm. kita bahas tentang Ivy League University. Apa sih Ivy League itu? Dan juga Mbak Adibah nanti akan berbagi mengenai dokumen yang dipersiapkan untuk melamar beasiswa, khususnya study objective and personal statement. Atau kita buat Ya, ini ya, view-nya mungkin speaker aja nih ya, biar oh lebih nggak jelas. apa-apa berdua. Ya terserah, up to you. Oke, mungkin Mbak Adibah memperkenalkan diri dulu. Terima kasih. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya ada di Indonesia, jadi ini malam. Mbak ini ada di US, berarti pagi. Kita ada di Mhm. mana-mana ya. Makasih atas undangannya, Mbak ini. Thank you so much for having me and hosting this Zoom call. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Halo teman-teman semua, nama saya cukup simple dan karena terlalu simple banyak membuat masalah ketika di US. Karena satu kata aja, nama saya Adibah. Saya asal sekarang lagi di Pasuruan, rumah orang tua saya di Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian tahun 2020, alhamdulillah dapat Fulbright ya, bareng sama Mbak Yeni, batch 2020. Dan saya berkuliah di Teachers College, Columbia University. Jadi Teachers College itu adalah seperti fakultas pendidikannya di Columbia University di New York gitu, selama 2 tahun. Dan 2022 kemarin, Mei baru selesai. Alhamdulillah sekarang udah balik lagi ke Indonesia. Gitu, Mbak Yeni. Oke, sekarang di Indonesia mungkin bisa dijelaskan kegiatannya apa, kesibukannya apa. Sure. Jadi karena jurusan saya dari S1 sastra Inggris ya, sastra Inggris di Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian walaupun sastra Inggris saya suka pendidikan, jadi saya langsung mengajar di madrasah, mengajar di eh, sekolah-sekolah kayak gitu, terutama sekolah-sekolah di Jawa Timur. Kemudian saat ini setelah lulus dari Columbia, saya mengajar online, mengajar bahasa Inggris online, TOEFL, ITP, IELTS preparation, dan juga kayak segala macam tentang bahasa Inggris di beberapa instansi, salah satunya Pusat Bahasa Universitas Airlangga, yang kedua itu di Kobe Education, dan insya Allah semester depan akan bantu juga di University of the People, gitu yang base-nya di US. Menarik ya, karena saya sempat nonton tentang University of the People dari Mm-mm, Nice Daily itu, jadi universitas online ya, itu benar-benar gratis betul. semua. Gimana itu? Jadi kalau University of the People dia itu online, fully online, 100% online dan online-nya itu asynchronous juga gitu. Jadi intinya nggak ada live sessionnya itu nggak ada. Jadi lebih ke diskusi, menulis diskusi, learning journal kayak gitu. Dan dia ada degree non degree, jadi ada S1, S2, dan juga ada belajar bahasa Inggrisnya itu sertifikat-sertifikat bahasa Inggris. Nah, dia memang bilangnya 100% tuition free university. Jadi kalau untuk tuition atau bayar sekolahnya itu sama sekali nggak bayar. Yang biasanya mahasiswa bayar itu cuma untuk ujian gitu. Jadi untuk ujian mereka bayar, tapi dibandingkan sama sertifikat atau ijazah yang mereka akan terima, yang base-nya dari Amerika Serikat, itu wah murah banget sih. Jadi sangat-sangat amat terjangkau dan ternyata dari Indonesia juga lumayan banyak yang udah tahu University of the People. Dan teman saya yang mengajar di pusat bahasa di Universitas Airlangga ada salah satunya juga yang sedang berkuliah Master of Education di University of the People. So kayaknya udah mulai banyak yang tahu. Terus kalau misalnya ini sebelum kita ke topik kita nih, jadi tertarik dulu, bagaimana caranya misalnya ada teman-teman yang tertarik untuk daftar di University of the People ini? Caranya semuanya online ya karena basicnya dia online, bisa buka aja University of the People di Google dan itu semuanya dari sana. Dan
walaupun teman-teman itu harus bayar ya, di University of the People masih ada beasiswanya juga. Jadi mereka juga ngasih beasiswa bagi mahasiswa yang belum, maksudnya mahasiswa yang berprestasi dan mengajukan untuk beasiswa, mereka akan ngasih juga keringanan pembayaran untuk tes-tes itu. Mungkin ini ya kita lanjut ke topik kita. Mungkin bisa cerita pengalaman ketika mengelamar beasiswa Fulbright. Mungkin apa aja yang perlu dipersiapkan? Wah, itu sudah lama sekali. Nggak lama sekali sih, cuma Oh. ya ampun itu 2019 kalau nggak salah ya. 2019 Mhm. kita mulai berkas, tanggal 15 Februari. Berkasnya ada macam-macam dan itu lumayan standar untuk beasiswa. Cuma bedanya kalau untuk di Fulbright ada dua esai. Kalau di LPDP, esainya mungkin ada beberapa juga dan itu berganti-ganti ya. Biasa setiap tahun kalau di Fulbright itu pasti sama, ada dua, yaitu study objective sama personal statement. Kalau untuk master kita juga harus submit writing sample, gitu hanya beberapa halaman gitu writing sample. Dan saya masih ingat tuh kalau untuk writing sample saya pakai skripsi, terus saya ringkas skripsinya. Jadi itu em, yang paling penting, sama surat rekomendasi ada dua gitu ya. Menurut saya kalau untuk Fulbright sendiri, saya juga nggak tahu pasti, cuman kalau dilihat dari teman-teman, mereka emang ngelihatnya Fulbright itu secara holistik semuanya dilihat gitu ya, portofolio kita, CV, pengalaman kerja, pengalaman pas di sekolah, akademik dan akademik, dan juga kayaknya community nggak sih? Saya ngeliat beberapa teman-teman yang lulus Fulbright juga involve atau aktif di komunitas sosial kayak gitu. Jadi nggak hanya akademik atau profesionalnya yang bagus, tapi juga ada kayak leadership-nya ya, kayak involved in social community. Dan selain itu mungkin yang pembeda, yang bikin beda kita sama orang lain ya di esainya ya. Esainya itu juga salah satu yang penting dan sangat penting mungkin, yaitu studi objektif sama personal statement sendiri. Kalau bedanya study objektif sama personal statement sebenarnya dari namanya itu udah ketahuan kayak itu. Jadi study objektif. Jadi untuk di situ di essay tersebut kita ngasih tahu kenapa, reasons-nya, faktor-faktor kita mau ambil program yang kita minati tersebut. Kalau saya kan TESOL ya, terus saya ceritain kenapa saya minat di TESOL, mau belajar apa aja, kemudian juga apa ya, kayak nanti saya ngelihat nih ada gap apa atau ada isu apa yang terjadi yang saya alami sebagai guru. Dulu kan saya guru bahasa Inggris di sekolah, terus isu apa yang saya lihat, yang saya alami, kemudian gimana dengan belajar di US di program tersebut saya bisa bantu untuk cari solusi kayak gitu. Jadi ada gap yang bisa di-reduce atau yang dikurangi atau yang bahkan dieliminasi kayak gitu dengan kita belajar di Amerika Serikat di jurusan tersebut. Itu sih juga yang penting, salah satu yang penting di studi objektif. Dan jangan lupa karena Fulbright by the end of the day kita juga diminta untuk pulang, diminta untuk kembali. Jadi juga jangan lupa sertakan kayak kenapa, apa future plan kita, future actions kita. Nanti setelah kembali kita mau berkontribusi apa dengan studi yang udah kita dikasih gratis gitu ya, 2 tahun dikasih gratis. Kalau untuk S2, kalau S3 lebih lebih panjang lagi, gimana kita bisa ngamalin ilmunya, ngamalin apa yang udah kita dapat, pengalamannya dan sebagainya ke komunitas kita. Tuh. Kalau untuk personal statement sendiri, itu seperti namanya, jadi itu statement yang personal banget. Jadi saya ingat banget kalau di personal statement itu lebih ke cerita kenapa akhirnya saya tertarik ngambil visual. Kayak gitu. Jadi cerita-cerita tersebut dan jangan lupa disispi juga achievement-achievement kita, prestasi-prestasi yang udah pernah kita dapetin yang relevan sama program yang kita mau ambil kayak gitu. Jadi di situ mungkin bedanya ya antara studi objektif sama
study object sama personal statement. Tuh. Mungkin nanti kita bahas juga lebih dalam lagi ya tentang studi objektif dan personal statement karena ini memang yang paling penting gitu ya. Mungkin Mbak Adiba nanti bisa menjelaskan per paragraf berapa panjang tentang penulisan studi objektif itu. Cuma nih kita bahas dulu tentang Ivy League. Bagaimana ceritanya? Sebenarnya apa sih Ivy League itu gitu? Terus kenapa Mbak Adiba memilih Columbia University? Oke, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin orang-orang udah biasa mendengarnya di Indonesia Ivy League gitu. Sebenarnya apa? Ivy League itu kumpulan universitas privat atau universitas yang swasta ya. Jadi universitas swasta yang prestis di Amerika Serikat dan mereka memang cenderung tua. Jadi mereka universitas yang udah lama, yang udah tua, dan itu swasta, dan mereka tuh sebenarnya kalau di US itu kan ada biasanya pertandingan olahraga. Nah mereka tuh biasanya kalau pertandingan olahraga mereka berenam itu mereka saling tanding gitu. Nah itu namanya makanya league gitu, Ivy League dari olahraga. Kemudian berkembanglah akhirnya itu jadi sebutan juga untuk universitas salah satunya Columbia yang punya top ranking, yang rankingnya bagus, yang prestis, dan juga yang terkenal mahal. Oh ya, itu Very dia. expensive. Nah, itu Yes. dia. Karena memang kan swasta ya, kalau misalnya saya di universitas negeri gitu kan, jadi pasti Mhm. beda biayanya. Terus karena biayanya mahal, terus beasiswa kita kan nggak cover Betul. 100%. Itu gimana tuh cara Mbak Adiba mensiasatinya? Iya, jadi mungkin teman-teman yang baru tahu Fulbright atau baru dengar sama Fulbright atau udah tahu tapi belum tahu informasi ini mungkin penting ya. Jadi di Fulbright untuk programnya sendiri dia bilangnya fully covered, betul, tapi ada cap-nya, ada capacity-nya, ada maksimal budget yang akan dikeluarkan gitu. Untuk master sendiri sampai 2022 setahu saya itu 35.000 per tahun. Kalau untuk master 35.000 per tahun. Kalau kita 2 tahun masternya berarti dikali 2 gitu. 70.000. Nah, sedangkan kalau untuk di Columbia sendiri 35.000 hanya untuk biaya sekolahnya. Only for tuition aja kayak gitu. Hanya untuk sekolahnya doang. Nah, karena itu di Fulbright kalau untuk master kan setelah berkas tuh ada proses interview wawancara. Setelah wawancara baru kita naik derajatnya jadi kandidat gitu kan di Fulbright. Nah, ketika menjadi kandidat kita juga diperbolehkan untuk memilih kalau di master empat universitas. Di master 4 universitas dan kenapa Kolombia? Soalnya sebenarnya saya sebelumnya sudah pernah dapat Fulbright tapi non degree. Jadi saya pernah dapat Fulbright sebelumnya non degree namanya FLTA. Sekalian buat teman-teman tahu ya, jadi terutama untuk guru-guru bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ada kesempatan yang mau keluar negeri tapi nggak usah sekolah, maksudnya nggak yang sekolah dapat gelar title ya, kita ada kesempatan untuk mengajar bahasa Indonesia di beberapa universitas di Amerika. Waktu itu saya dapat kesempatan itu 2017 sampai 2018 dan kedapatan matchingnya sama Columbia. Jadi saya udah pernah ke Columbia sebelumnya dari Fulbright itu. Terus akhirnya karena saya memang tahu saya pengen ngambil TESOL, terus saya cari-cari apakah ada TESOL. Program TESOL tuh intinya tuh pengajaran bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris gitulah, bahasa Indonesianya. Akhirnya ternyata ada di Teachers College-nya, di Fakultas Pendidikannya di Columbia. Lepas saya lihat, oke, kayaknya cocok nih. Saya propose, saya minta ke Fulbright, salah satunya ada Columbia University, kayak gitu. Jadi ada 4 universitas, salah satunya Columbia University, karena just because I've been there, saya pernah, terus saya uh, lihat programnya kayak cocok dengan saya, dan saya juga suka ternyata cocok sama New York, karena dulu awalnya saya rasa saya nggak cocok gitu, karena terlalu kota. Ternyata di beberapa tempatnya nggak kota-kota banget kok, ada bagian sepi-sepinya kayak gitu.
Akhirnya karena itu, iya, benar. Apalagi kalau yang di, nggak semuanya kayak city center kayak Times Square. Ada tempat-tempat yang sepi juga. Akhirnya Benar. karena itu saya memutuskan untuk ambil full Teachers College. Nah, ketika saya memutuskan 4 universitas itu, saya memang sudah memilih universitas secara strategis. Maksudnya, saya tak sangat tahu kalau Columbia itu mahal. Karena itu eh, 2 universitas yang saya ambil itu adalah yang Ivy League, satu Columbia, yang satu lagi Pennsylvania, yang dua lagi yang biasa aja, yang bagus tapi nggak sesuai budgetnya Fulbright kayak gitu. Akhirnya ketika dipropose, eh, Columbianya masuk, Pennsylvania-nya ditolak sama Fulbright. Akhirnya lanjut di Columbia tersebut. Nah, ketika dapat informasi sekitar Maret kalau nggak salah dapat informasi saya udah lulus keterima di Columbia, tapi sayangnya budgetnya nggak cukup. Waktu itu 43.000, saya harus bayar 43.000 US dollar. Tambahan lagi 43.000. Tambahan lagi, iya. Jadi itu 35.000 tuh udah dihitung kayak gitu. Itu Hmm. kekurangannya 43.000. Oh my God. Dan itu tuh kayak senang tapi sedih kayak gitu. Jadi senang udah keterima, itu kan ranking pertamanya saya di Columbia gitu. Tapi sedihnya ya duit dari mana 43.000 kan? Dan kalau di Fulbright harus menyertakan di bank. Kayak uang tersebut harus ada di Mhm. bank kayak gitu. Akhirnya saya bilang diminta sama Fulbright memutuskan, saya bilang nggak, entar dulu, masih ada waktu gitu, masih ada waktu sebelum deadline. Kalau nggak salah deadline-nya akhir Maret apa ya? Misalnya sebelum deadline, saya berdoa dulu mudah-mudahan dapat beasiswa tambahan, atau kalaupun tidak, ranking kedua saya walaupun bukan Ivy League tapi memang bagus kayak gitu untuk program saya TESOL tersebut, yaitu di Iowa State University. Iowa State University, jadi jauh beda. Columbia privat atau swasta, kalau Iowa State itu publik ya, atau negeri, universitas negeri, jadi jauh lebih terjangkau. Dan tapi programnya juga bagus kayak gitu. Programnya bagus, cuman di kota yang lebih kecil, jauh lebih kecil. Tuh. Jadi walaupun saya tahu kalau misalkan pun nggak dapat Columbia, at least saya dapat ke ranking kedua saya di universitas yang saya juga mau, walaupun budgetnya itu sesuai sama yang diminta Fulbright. Akhirnya kalau nggak salah itu yang namanya, kalau di dalam Fulbright itu namanya shortfall ya. Jadi udah short fall pula gitu. Udah udah short terus fall pula. Jadi intinya uang kita, maksudnya biaya perkuliahan, biaya semua biaya itu harus ditambahkan kurang dari 35.000. Jadi intinya kita harus memilih untuk merogeh kocek sendiri atau nyari beasiswa tambahan. Ya waktu itu saya nunggu dulu, tapi walaupun nggak dapat Columbia, saya bilang nggak apa-apa karena pilihan kedua saya pun juga universitas yang bagus gitu, sangat bagus gitu. Akhirnya sekitar nggak sampai seminggu kemudian, saya dapat email dari salah satu PIC, salah satu staff Fulbright, kalau ternyata saya dapat beasiswa tambahan dari kampus. Dan beasiswa tambahan itu kalau dihitung benar-benar nggak jadi shortfall. Jadi Oh. intinya beasiswa tambahan saya dari Columbia itu lebih lebih besar daripada budgetnya Fulbright. Mhm. Jadi saya dapat 2 beasiswa itu, wah, dengar dapat email itu jauh lebih bahagia daripada pas dapat Fulbright rasanya gitu. Oke. Iya, betul. Kayaknya kayak pecah telurnya kayak gitu loh. Eh, Saya ingat banget soalnya selama masa-masa menunggu itu, saya dan teman-teman yang shortfall yang harus ngumpulin uang itu, kita punya WhatsApp WhatsApp grup sendiri, saling menyemangati. Oke. Iya, saling Iya, iya. menyemangati, terus kayak apa nih selanjutnya, kita bisa apa nih, bisa Ah, bisa ngapain nih, ngasih tips dan trik kayak gitulah. mhm. Akhirnya alhamdulillah ternyata walaupun um, ternyata somehow sama Fulbright itu saya juga um, didaftarkan beasiswa. Ya, jadi kalau di Amerika itu biasanya dapat beasiswa tambahan itu sama dengan apply
daftar sekolahnya. Jadi ketika daftar sekolah biasanya ada pertanyaan mau sekalian daftarin beasiswa atau enggak gitu. Nah, itu udah didaftarin sekalian, dan alhamdulillah emang ada budgetnya gitu, dari kampus ada budgetnya, dan bener-bener langsung nutup, langsung jadi nol. Oke. Itu keajaiban sekali, tahu-tahu langsung jadi nol, dan akhirnya langsung disuruh pilih gimana mau langsung Of course. memutuskan atau enggak. Iya Saya bilang benar. yes, of course this is my first ranking. Terus habis Mhm. itu langsung jadi nggak shortfall. Mhm. Ya udah akhirnya alhamdulillah diambil. Jadi itu salah satu cerita saya. Dan itu memang beda-beda ya Mbak Yeni dan teman-teman, cerita teman-teman di Fulbright itu sangat beda-beda karena tergantung sama program universitas yang kita daftar, terus beasiswa apa yang kita dapetin gitu. Nah, teman-teman yang akhirnya di grup shuffle pun itu akhirnya beda-beda gitu. Ada yang akhirnya dapat beasiswa tambahan, ada yang akhirnya harus cari universitas yang lain kayak gitu. Jadi beda-beda. Alhamdulillah dapatnya ya emang udah jodoh ya, tak akan kemana. Karena dapat benar-benar beasiswa kampus gitu. Kehidupannya gimana ya kan Universitas Ivy League itu juga kalau di film-film kan sering yang dipakainya universitas itu gitu ya. Jadi kehidupan mahasiswanya kalau memang Mbak Adiba FLTA juga di kampus tersebut, tapi Mhm. terasa nggak maksudnya kehidupan bagaimana ya bilangnya? Kehidupan agak hura-hura tapi bener-bener atau nerds banget orang pada belajar Ah, semua atau hura-hura banget mhm. gimana gitu mungkin Mhm, gitu. mhm. Iya, mungkin banyak yang kayak wondering ini anak Columbia ini belajar apa enggak gitu secara di New York City kan. Um, Kalau tipe yang saya lihat sih, ini mungkin beda-beda setiap orang, tapi kalau yang saya lihat sendiri, tipe-tipe anak Columbia tuh mereka study hard, play harder gitu. Oke. Jadi jadi intinya tuh kalau pas mau menjelang UTS atau UAS itu yang namanya library itu full, bener-bener full, kayak sampai nggak dapat tempat kayak gitu. Dan library-nya itu ada banyak dan sampai 24 jam kan, itu full, bener-bener full. Tapi kalau misalkan apa namanya selain itu ya sedengan aja, dan karena di New York City banyak distraksi, so many distractions di New York City, kamu tinggal pilih mau ngapain, Mau pasti ngapain? ada kayak gitu. Iya kan, mau ngapain pasti ada gitu. Jadi memang uh, orang yang suka apa namanya party ya party kayak gitu kan. Kalau orang yang suka kumpul kegiatan-kegiatan kayak olahraga ya olahraga kayak gitu. Kalau saya sendiri saya sukanya nonton Broadway. Ya saya benar-benar kayak ngirit, nggak sering makan di luar, nggak sering makan di restoran, dan waktu itu karena COVID juga ya. Jadi bisa ngirit dan uangnya itu saya pakai untuk nonton Broadway. Jadi Broadway Theater gitu. Itu New York City banget. Jadi kita balik ke tantangannya ya, tantangannya ketika memilih Columbia University itu mungkin udah tahu ini pasti universitas ini Mahal. mahal, bukan itu aja, terus persaingannya juga pasti sangat Mhm, besar ya, bisa dapat beasiswa mhm, juga ya. mhm. Menurut Mbak Adibah apa mungkin ininya tipsnya gitu biar bisa diterima di Ivy League, Columbia University ya. Columbia University. Tipsnya adalah daftar, mendaftar dulu Daftar dan dicoba. Iya, semangat. kadang-kadang soalnya kadang-kadang kita kayak scholarship hunter gitu udah bertanya-tanya dulu, aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya, kayak gitu dulu. Jadi kayak berasumsi dulu Mhm. bisa apa nggak sebelum sebenarnya nyoba dan Mhm. daftar gitu. Benar. Jadi coba aja daftar, dan sebenarnya universitas-universitas besar yang semacam Columbia, Harvard, mereka juga banyak donaturnya sebenarnya gitu. Mhm. Donaturnya besar, jadi sebenarnya scholarship yang dikasih juga mestinya lebih besar juga kayak gitu. Dan alhamdulillah waktu itu ya dapat scholarship dari kampus itu ya besar 43.000. Jadi sama kampus saya dibayarin tuition fee-nya. Benar-benar dibayarin selama 1 tahun tuition fee-nya. Jadi uangnya Fulbright itu untuk living allowance Living allowance-nya ya. sama asuransi, iya. Pokoknya selain tuition fee gitu.
Jadi Nah, tuition tips fee memang udah full covered sama full covered. universitas ya. Ya, sama universitas. Waktu itu dikasih 24 SKS, dan itu bener-bener kayak 43.000. Jadi kayak pas banget, pas bener-bener pas. Hmm. Akhirnya saya bayar nol, nggak bayar sama sekali akhirnya. 43.000-nya cancel. Nah, selain itu ya saya seperti yang saya bilang ya, jadi faktornya nggak satu atau yang lain, sebenarnya ada banyak faktor mungkin. Jadi dari persiapannya esainya tersebut, yang dua itu study objective sama personal statement, Mhm. menurut saya itu yang paling beda gitu. Mungkin setiap orang mungkin punya IP yang mirip, no, apa namanya, skor IELTS yang sama kayak gitu. Yang pembeda ya memang dari pengalamannya, dari gimana kita bisa menulis si statement study objektif sama personal statementnya kayak gitu. Dan menurut saya mungkin salah satunya juga surat rekomendasi juga gitu ya. Hmm. Saya juga nggak lihat sih surat rekomendasinya, cuma waktu itu awal kita kan minta dua, dan saya ingat banget saya minta salah satunya ke bos saya pas di Kolombia. Tuh. Jadi karena saya pernah ngajar bahasa Indonesia dan saya punya work supervisor, lalu saya hubungin, bisa nggak minta tulis surat rekomendasi buat saya kayak gitu. I don't know how it looks, sebenarnya saya nggak tahu karena confidential. Tapi mungkin salah satunya itu, karena Mbak ini tahu sendiri kan gimana Fulbright itu selektif banget untuk nentuin 4 universitas yang mana yang mereka bolehin, yang mana enggak itu. Dan tiba-tiba Columbia, kalau saya tuh lolos gitu, di nggak direct application tapi di submission plan di Columbia 4 itu, Columbia malah lolos, malah University of Pennsylvania yang intinya tuh lebih murah malah nggak dilolosin gitu. Mungkin udah ngelihat karena saya punya track record juga di situ. Cuma intinya saya ngelihat banget teman-teman di Columbia tuh banyak banget gitu ya. Dari Fulbright memang waktu itu cuma saya sendiri untuk masters, satu lagi yang non degree FLTA, tapi untuk yang LPDP wah banyak sekali Malah gitu. banyak. Aha. Banyak sekali, rata-rata LPDP, kemudian kedua biaya sendiri, ketiga baru Fulbright. Oke. Jadi LPDP full ya negara tanggung gitu Ya, tuitionnya. kalau Oh, ya, luar biasa Indonesia untuk iya di luar biasa Columbia Indonesia. University. Ya. Iya, jadi teman-teman saya kebanyakan LPDP gitu. Jadi menurut Ah. saya tuh nggak usah takut, coba aja dulu, daftar aja dulu. Mhm. Terus studi objektif tadi tuh mungkin bisa digambarkan gitu berapa paragraf, terus paragraf pertama fokusnya kemana, kedua kemana, mungkin seperti itu. Kalau untuk studi objektif sendiri itu ada di websitenya Fulbright ya. Jadi udah dijelaskan kalau studi esai di Fulbright itu wajib 1 halaman. Boleh 1 spasi. Jadi apapun itu pokoknya 1 halaman gitu. Dan di 1 halaman itu kita harus nulis beberapa hal. Ini saya bacakan aja dari application formnya ya. Teman-teman bisa selama setahun itu bisa download application form di Aminef, di websitenya Aminef. Itu bisa di-download, itu selalu available gitu. Dan bisa mulai dilihat dan dicicil requirements-nya, persyaratannya. Kalau di application formnya intinya mereka bilang kalau study objektif itu harus menunjukkan reasons kenapa mau milih program yang diinginkan tersebut, dan harus spesifik mau program apa gitu kan. Kalau saya bilangnya Master of TESOL, Master of Arts in TESOL, atau pendidikan bahasa Inggris gitu. Mungkin kalau PhD malah lebih spesifik lagi kan, ada research-nya. Kalau kalau di master pokoknya program apa yang diinginkan. Kemudian juga dijelaskan di program itu kamu mau belajar apa aja. Waktu itu saya ingat banget saya juga masukin nulis beberapa mata kuliah yang saya pengen ambil dan kenapa saya pengen ambil itu, dikaitkan sama permasalahan yang saya bilang tadi, apa yang saya alami ketika jadi guru dan ketika saya kuliah ngambil mata pelajaran ini, saya insya Allah bisa bantu dan mengeliminasi atau mereduce gap tersebut gitu ya. Terus juga menjelaskan kenapa program tersebut itu sesuai atau relevan sama bidang studi kita S1 dan pekerjaan kita. Itu juga harus dijelaskan di studi objektif. Jadi 1 halaman dan itu full banget. Kalau di per paragrafnya, bentar saya lihat dulu. Saya mulai
korek-korek juga nih, lihat esai-esai yang dulu. Jadi kalau misalkan paragraf 1 tuh semacam introduction ya, dan ini esai yang saya bikin tahun 2019. Jadi kalau baca sekarang tuh kayak, aduh kok gini banget. Tapi tercapai Kok gitu yang saya tercapai. disebutkan, tapi tercapai. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, tapi kayak masih belajar gitu ya, masih belajar. Mhm. Jadi Tapi Mbak introduction yang Mbak Adiba juga memberikan ini kan kayak apa dengan organisasi IMSA atau apa ya yang kemarin untuk misalnya presentasi. bukan presentasi, yang untuk bimbingan buat yang tertarik untuk apply beasiswa gitu. Itu ada program apa Mbak Adiba, Oh, Mbak Indonesia Tuti, Mengglobal, heeh, Mbak. Pak Roni, ya, yang Oh, itu dosen-dosen bahasa project Inggris. saya. Itu project project Heeh. project sosial ya, itu project Iya, sosial. proyek Jadi kayak sosial. mentorship. Jadi itu Mentorship. mungkin mentorship itu ya, kalau teman-teman masih bisa, gimana tuh caranya kalau misalnya tertarik untuk Iya, jadi mentorship? mentorship ada banyak sebenarnya. Jadi ada yang berbayar, ada yang gratis. Dulu saya sendiri mau S2 saya juga ikut mentorship dari Indonesia Mengglobal. Kayaknya Hmm. teman-teman mungkin pernah dengar atau kalau baru silakan dicari IG-nya Indonesia Mengglobal. Dia setiap tahun pasti buka buka mentorship dan memang lumayan ketat sih karena memang mentornya juga terbatas ya dan mentinya yang pengen ikutan tuh banyak. Jadi biasa diseleksi. Saya ingat banget seleksinya tuh sampai 2 kali interview. Hmm. Untuk Indonesia Mengglobal itu sendiri, alhamdulillah dapat 2019 dan itu waktu itu saya juga lagi proses Fulbright. Nah di Fulbright sendiri ada mentorshipnya, tapi hanya untuk SI. Jadi tengah-tengah Fulbright, ketika sudah lulus wawancara, kita jadi kandidat, terus habis itu persiapan TOEFL IBT, GRE, dan di situ kita juga harus benerin SI lagi kan, dan itu biasanya ada mentorshipnya lagi. Jadi mungkin itu salah satu benefitnya Fulbright ya, Hmm. karena ada mentorshipnya itu nanti kita dipasangkan sama yang Senior. master's degree senior dan sesuai jurusannya sama kita gitu. Iya. Dan waktu itu saya di pairing sama Arif dan sebenarnya sebelum sebelum saya di pairing sama Arif saya udah tahu dia, saya udah kenal. Hmm. Dan esai Fulbright sebelum saya ketika submit berkas saya udah konsultasi ke dia gitu. Jadi lebih enak, Hmm. lebih 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 udah paham lah. Nah, jadi mentorship itu ada macam-macam, bisa coba Indonesia Mengglobal dan kalau udah di Fulbright enaknya ada sesi mentorshipnya Dapat. sendiri kayak gitu. Dapat. Dan udah pengalaman kan di Fulbright, jadi sekalian bisa curhat atau tanya-tanya masalah yang lain itu juga Oke. bisa. Iya. Kita fokus lagi ke personal statement. Kalau tadi study objektif, ya pertama mungkin study objektif kita belum selesai ya biarpun ini introduction. Habis itu yang paragraf Ya, keduanya, jadi jadi awalnya itu introduction, terus habis itu ada body ya, badinya bisa disesuaikan terserah kalian badinya berapa paragraf maksudnya yang penting satu satu halaman gitu. Terus terakhir conclusion. Kalau di introduction itu saya jelasin kayak saya itu kerjaannya apa, dulu S1-nya apa, terus sekarang mau ngambil jurusan apa di beasiswa Fulbright tersebut. Terus saya nyebutin kalau program tersebut itu sesuai sama bidang S1 saya dan kerjaan saya sekarang. Terus saya jadi secara global saya kasih overview di body saya ngejelasin tentang isu itu. Ketika saya jadi guru bahasa Inggris apa yang saya alami, kendala apa saja saya alami, kemudian selanjutnya saya bilang oh karena itu ketika nanti kuliah di jurusan ini ngambil mata kuliah ABC, jadi spesifik kan. Jadi spesifik mau ngambil jurusan apa, program apa, dan mau belajar apa itu bisa ditulis di situ. Yang nggak boleh di Fulbright adalah tulis universitasnya. Itu nggak boleh. Itu dijelasin nanti di application form, bilang jangan tulis universitas tertentu, tapi boleh jelasin mau program apa, ngambil ngambil mata kuliah apa. Nah, saya jelasin di situ ngambil mata kuliah ini akan bantu saya untuk reduce that issue, ya eliminate that issue. Kemudian saya juga ngasih tahu badi selanjutnya kenapa saya harus kuliah di US, nggak di negara lain, kayak gitu. Jadi benefitnya apa saya kuliah di US, gitu. Itu juga harus dikasih tahu. Jadi
mereka paham, we did our research gitu, kita udah cari tahu kenapa harus kuliah di US, Amerika Serikat. Terus terakhir di conclusion saya bilang lagi kenapa I'm a great fit, saya cocok dan berhak untuk dapat beasiswa ini, dan ketika pulang nanti apa yang saya pengen lakuin gitu, kontribusi apa yang saya pengen kasih ke Indonesia atau ke komunitas yang saya pernah ikuti gitu. Itu jadi studi objektif secara runutnya seperti itu. Terus Jadi ke ini mungkin personal statementnya runutnya dirunut kalau juga. Terima kasih banget. Pasti iya, yang mau. jadi kalau untuk personal statement itu di again di application form itu sudah ada guideline-nya, walaupun maksudnya apa namanya nggak begitu spesifik, tapi udah dikasih tahu kamu harus nulis apa gitu. Dan itu wajib memang setiap scholarship hunter baca ya, baca dengan baik, mengerti, jadi tahu paham apa yang mau ditulis gitu ya. Kalau di personal statement di application formnya dia dikasih tahu kayak explain who you are, kasih tahu siapa kamu and what sparks your interest in pursuing the program. Jadi kenapa akhirnya suka sama jurusan tersebut gitu. Terus describe any significant factors that have influenced your educational, professional or professional development. Jadi apa kayak kilas balik sih sebenarnya kalau personal statement, karena itu kan personal banget. Terus saya kasih tahu awal mulanya saya suka bahasa Inggris dari mana, belajar apa namanya ngajar bahasa Inggris itu dari mana. Ya itu bisa ambil pengalaman-pengalaman relevan dan selipin juga yang saya bilang tadi mungkin di awal, achievement, prestasi-prestasi bisa ditulis juga gitu ya. Dan saya masih ingat saya ngambil dari dulu saya SMA saya ngapain, belajar bahasa Inggris ngapain, terus habis itu S1, terus saya apa namanya lulus S1 saya bikin project sosial kayak gitu. Saya tulis. Terus kayak survei kepuasannya berapa, saya tulis. Jadi kalau misalnya ada datanya itu lebih bagus. Jadi lebih solid gitu. Diminta elaborate your education, practical experience, special interest, and career plans. Jadi nanti ke depannya mau ngapain itu juga bisa ditulis di personal statement. Jadi ada beberapa poin yang sebenarnya agak tumpang tindih, tapi intinya kalau personal statement balik lagi ke lebih ke perjalanan kita kelas balik reflection, kenapa akhirnya tertarik sama jurusan tersebut, udah ngapain aja, show your proof kayak gitu kalau misalkan kita itu memang berdedikasi di jurusan yang kita minati tersebut gitu. Dilihat dari background S1-nya kayak apa, pas kerjaannya kayak gimana, terus kalau ada proyek sosial atau volunteer, involved di organisasi bisa ditulis juga. Iya. Terus kayak pengabdian masyarakat ya. Ya tadi kita Mhm. sempat ngobrol dikit tuh Mbak Adiba nih sekarang mau ke Pulau Komodo. Sampai ke Pulau Komodo ngajarin bahasa Inggris. Saya nanti ke bagian sebenarnya di Pulau Komodo ada beberapa divisi dan akhirnya entah Mhm. kenapa saya ke pendidikan lagi. Padahal saya pengen bilang udahlah coba yang lain gitu, bantu yang lain. Ternyata dapetnya pendidikan lagi dan Mhm. bukan bahasa Inggris sih, tapi lebih ke literasi. Nanti kita Oh, oke. kita Literasi maksudnya memang literasi anak-anak membaca. Komodo. Ya Oke. membaca, terus habis itu gemar baca, revitalisasi Mhm. taman baca, terus kita kumpul donasi, nanti ada Mhm. kayak aktivitas-aktivitas di mana anak-anak tuh ngebaca gitu. Jadi biasakan membaca. Mhm. Di sana memang ada sekolah sampai SMA di Ada, Pulau Komodo? Ada ya? ada. Jadi SD, SMP Mhm. sama SMK. SMK adanya. Itu Mhm, mhm. nggak ada jurusan bahasa Inggrisnya kalau di situ. Belum tahu Kalau Mbak. SMK, kalau SMK-nya pariwisata. Jadi Pariwisata. pasti ada bahasa Pasti, Inggris, pasti. pasti Heeh. ada bahasa Inggris, cuman apa namanya untuk ya pariwisata tersebut gitu. Karena Iya. memang mata penghasilan utama ya dari pariwisata. Jadi mungkin yang seperti itu ya, kegiatan-kegiatan seperti itu yang juga Mbak Adibah masukkan ke personal statement Mhm, ya. Mhm. ya betul, Pengabdian, volunteer yang ya. memang dedikasi kita untuk masyarakat, bukan hanya
career development, tetapi juga apa yang bisa kita berikan kepada orang lain itu juga yang sangat Betul, betul, dilihat. betul, 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 betul. Kalau kalau teman-teman lihat sendiri di application formnya itu jelas mereka juga minta kalau pernah involve di community kegiatan sosial itu ditulis juga gitu. Jadi Mhm. apalagi untuk teman-teman yang dengar ini masih kuliah atau sekarang itu silakan dikumpulin jadi experience-nya, pengalaman-pengalamannya silakan dicoba gitu yang mana yang kalian suka dan semoga bisa ya salah satu yang bisa bikin nambah portofolio kita kan. Ketika beasiswa, ngelamar beasiswa tuh kita banyak riset keluar ya. Jadi riset kayak beasiswanya itu tujuannya apa, misinya apa yang perlu persyaratan-persyaratannya, dan tanpa disadari sebenarnya kita juga riset ke dalam diri kayak gitu. Jadi berefleksi sih, karena untuk ngerjain esai nggak mungkin nggak bertanya ke diri sendiri gitu. Saya pengen apa, nanti mau kuliah apa, akhirnya bertanya-tanya kan. Jadi menurut saya dikumpulin semua, itu yang saya pelajari di Indonesia Mengglobal ya. Jadi kita disuruh nulis panjang apa yang udah pernah kita alami dan lakukan selama ini, ditulis dulu semuanya. Terus kemudian setelah ditulis, silakan dipilih gitu. Kalau ada banyak, silakan dipilih yang Hmm, relevan dan sesuai yang sama. lebih relevan. Hmm, hmm. Benar. Kalau misalkan belum ada ya udah KKN pun bisa ya. Dari teman Iya, saya itu ada yang nulis KKN, dia ngapain aja gitu. itu mungkin nanti ya misalnya teman-teman yang punya kegiatan berbagai macam untuk pengabdian masyarakat tapi kurang sesuai dengan bidangnya. Jadi nanti mungkin terus ya berkontribusi, jadi makin sering diajak teman-teman untuk berkontribusi, jadi nanti makin mudah untuk menggarap Mhm. personal Iya, statement juga gitu ya, ya. Iya. iya, Oke, betul. terima kasih banget. Jadi Mbak Adibah ini mau istirahat, mau jam Lanjut aja 9 nggak apa-apa, malam. Heeh. nggak apa-apa. Jadi apa ini? Jadi University of the People itu kita balik ini nggak apa-apa. University of the People itu startnya next week gitu, mulai mengajar di Next situ gitu. semester, next Next semester. semester, ya next semester bisa mengajar di situ. Mungkin bisa cerita ya gimana cara Mbak Adibah juga bisa mengembangkan karir di Amerika sendiri gitu sebagai Fulbrighter. Iya, jadi saya memang pada dasarnya suka volunteering, saya suka kegiatan-kegiatan sosial, dan ketika di Hmm. New York City pun saya bergabung sama banyak banget kegiatan sosial gitu. Di Columbia itu ada food pantry, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa atau komunitas Columbia yang nggak semuanya orang Columbia itu, mahasiswa Columbia itu orang kaya ya teman-teman, mayoritas ya. Tapi ada juga orang-orang yang dapat bantuan scholarship gitu. Jadi ada yang masih daily daily intake-nya aja, makanan sehari-hari aja itu masih struggle gitu. Jadi Hmm. ada food pantry tersebut dan saya jadi volunteer di situ juga kayak gitu. Jadi saya suka banget. Nah, waktu itu ada email dari mailing list di Teachers College ngasih tahu kalau University of the People itu nyari instruktur gitu. Ya instruktur di sini sebenarnya basisnya itu volunteer. Jadi kita dibayar kayak kita tuh nggak dibayar kayak beneran um, mengajar gitu ya, mengajar. Tapi kita dapat seperti uang lelah lah, ada uang lelahnya gitu. Akhirnya disuruh kalau misalkan berminat silakan apply, dan apply kayak ngasih ijazah, transkrip nilai dan sebagainya gitu. Kemudian masuk 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 selanjutnya akhirnya next term insya Allah Tapi uang mulai. lelahnya uang lelah versi Amerika ya. Saya tahu itu. Oke. pakai pakai dolar lah, pakai dolar. Uang lelahnya versi Amerika. Oke, mungkin itu diskusi kita. Terima kasih banget Mbak Adiba. Jadi mungkin ada Sama-sama. teman-teman bisa lihat tadi ke Indonesia mengglobal ya. Kalau misalnya mau Mhm. dapat tutor itu memang tapi harus ikut tes juga ya Mhm. wawancara. Ada Tapi seleksi. Mhm. ada seleksi itu free jadi ya ada Free, beasiswanya ya free. free semua. Mudah-mudahan bisa dapet untuk jadi lebih mudah juga tapi ya Mhm. untuk bimbingan. Jadi setelah saya lulus, oh ketika saya masih di US, saya udah mulai mentorship di Indonesia Mengglobal dan saya dapat mentinya
Fulbright juga yang lagi proses Fulbright dan sekarang lagi di US gitu. Oh, Saya sudah bantu. berangkat. Udah Wih, berangkat, udah berjasa nih banget. yang tahun ini juga 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 ikut jadi mentor dan itu masih nyari beasiswanya tapi akan apply PDP insya Allah tahun depan gitu. Dan teman-teman nanti saya juga lagi karena banyak banget yang tanya tentang esai terutama. Jadi saya Mhm. bikin nulis di blog. Jadi blognya itu masih baru banget Oke, dan baru ada iya, satu iya. esai. Nanti saya Mungkin share bisa aja. kita share. Ha-ha. Nah, di situ itu isinya sampel dan baru ada study objektif dulu itu. Jadi Mhm. bertahap gitu ya, insya Allah Iya. saya akan tambahin. Itu ada sampelnya. Karena menurut saya Mhm. ketika saya daftar Fulbright itu blog-blog banyak beberapa blog tuh sangat berjasa Hmm, untuk ngasih tahu sampel-sampel ini loh yang kayak gini loh yang dicari Fulbright yang lulus sama yes. Fulbright kayak Ha-ha. gitu itu Itu penting berjasa banget. banget. Mm-mm. Itu ada beberapa beberapa blog dan itu kan mudah-mudahan ya yang saya share itu bisa manfaat aja Hmm. dan itu benar-benar esai pertama saya yang saya share apa maksudnya ke Fulbright dan banyak banget nggak sempurna intinya banyak banget mungkin yang masih kurang ya silakan dibaca dan itu cuma buat referensi aja teman-teman Mhm. silakan dilihat. Nanti Jadi saya nanti kirimin. Mbak Adibah share link website Mhm, apa blognya biar saya share mhm, di sini. Jadi teman-teman dan adik-adik sure. yang mau master ya khususnya atau memang bisa Mhm. dipakai untuk ya mungkin yang untuk Eh, master Mbak Yeni PhD butuh statement study objective personal statement study ya. objektif dan personal Sama statement ya, juga. kalau esainya mirip, cuma Mhm. yang bedanya ada riset proposal ya, Iya. Di study objektifnya juga ya kita fokus ke research yang kita riset. mau Mhm. jalankan gitu. Tapi ya pasti intinya ke situ. Cuma ya pasti butuh banget teman-teman untuk baca apa yang udah Mbak Adibah buat itu mungkin jadi nanti di share linknya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ditambah lagi tuh nggak hanya study Mm-mm. objektif, juga Ya, ada insya personal Allah, statement dan semua insya Allah. dokumen pentingnya. Oke, Ya. nanti di sharingnya. Oke, selamat malam Mbak Adibah. Terima kasih banyak. Malam, sama-sama Mbak Yeni. Thank you Oke, for having me. thank you so Semoga much for your semoga time. banyak ya yang daftar Fulbright dari lihat nonton video ini ya. Dari Iya, Sambari amin. mempromosikan. Mbak Mita suka Selalu banget, senang mempromosikan banget nih. Fulbright, bahwa Fulbright itu memang orang pada bilang, ah nanti duitnya kadang-kadang nggak tercover semua. Tapi buktinya kayak Mbak Adiba di Columbia University, biarpun semana tingginya tuitionnya, tapi bisa Question, di cover dengan akomodasi ya dari Fulbright juga ya, yang ya, memfasilitasi pasti. Mbak Adiba bisa dapat dua scholarship sekalian. Mhm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mbak Adibah. Assalamualaikum. Sama-sama, Waalaikumsalam, Mbak Yeni. Thank you so much.